Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Quran itu beliau nerjemah dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada yang diragukan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebetulnya kata takwa itu secara kosakata itu dari kata waqo yaqi wiqayatan. Terus ikut wazan ifta'ala jadi ittaqa yattaqi ittiqaan. Sebenarnya maknanya waqo itu bukan takut, menjaga, apa? Menjaga. Nah, menjaga itu adalah menghindari sesuatu supaya yang bahaya itu enggak terjadi. Jadi menjaga itu ada unsur, ada bahaya, kita cat supaya itu enggak terjadi. Itu namanya menjaga. Sebab itu bukti kalau makna saya benar, tidak salah. Ada kata ittaquwaha tapi ada ittaqun nar. Kan enggak mungkin. Sama-sama jadi objek dari ittaquwaha, kok ada ittaqun naro, ya ada ittaqun nisa. Wajar tertawa kalau dibahas bisa. Ini dosen-dosen di Butan itu masih punya selera. Bahasa halusnya nafsu itu selera. Kalau Pak Arso ya sudah off. Pak Rektor bina-bina. Nah ini dengerin betul ya. Jadi kata terus ada aturan iqlal itu proses analisis lafadz terus jadi ittaqo. Terus kiai Jawa supaya gampang dimaknani wedya sira ing Allah. Lho Allah itu zat yang menyenangkan, Tuhan yang menyenangkan kok malah ditakutin. Itu kan sebetulnya janggal. Tapi alhamdulillah barokahnya ini DPPA ya. Enggak pati mikir ya enggak pernah janggal. Penting ada uang operasional jalan. Yang jalan jangan hanya uang operasional, dakwahnya juga jalan. Kayak Universitas Islam itu yang jalan jangan insya Allahnya, Islamnya. Ya relay saja ini karena nanti ngaji itu lama sampai maghrib nanti. Nanti jeda asar terus ngaji hadis, ini ngaji tafsir. Bukti kalau teori saya benar ini tak bacakan sekian kitab. Urusan takwa tadi, takwa itu maknanya apa? Menjaga. Jadi ittaqwa itu Allah itu jaga. Eksistensinya jaga. Eksistensi Allah dia jaga itu Pak Rohidin misalnya dimulai kita berkampanye, ngomong terus menerus bahwa Allah itu wajibul wujud. Wujud awal atau qadim itu Allah. Disebut kalau dalam ngaji di pesantren qadim apa? Qadim. Kita harus yakin Allah itu satu, Allah itu al-ahadus somad satu. Itu kita jaga. Jaga eksistensinya, jaga terkenalnya. Terkenal ini penting. Sebab itu ini cerita Pak Arso, saya pernah debat kecil sama Profesor Zeni, termasuk sama Profesor Kures. Tapi debat-debat saling melengkapi. Kul itu kan terjemahnya katakan. Itu di fikih Pak Arso ada sedikit masalah karena iman itu sekedar bil lisan, dengan lisan itu tidak cukup, harus tasdik bil qalbi. Iman kan harus membenarkan sampai hati. Tapi kalau orang membenarkan di hati tapi lisannya enggak ngomong, kan kita tidak tahu dia mukmin apa tidak. Jadi kalau diterjemah katakan itu tidak mewakili tasdik bil qalbi, keyakinan hati. Kalau diterjemah yakinilah tidak mewakili hukum formal, hukum syariat lah, bahwa sesuatu itu harus dikatakan. Terus saya guyon begini, saya masih ingat usul ke Profesor Zeni, gini aja, katakan dan yakinlah. Tapi bahasa kul itu enggak ada yang katakan juga yakini, bahasanya tidak cukup. Pak. Nah, akhirnya kita butuh seni ngelola agama ini. Ternyata katakan itu penting, karena anak kita tahu tauhid, barokahnya bapaknya mengatakan. Umat ngerti tauhid, barokahnya guru-guru mengatakan. Ada sosialisasi. Jadi berkahnya kata-kata itu kemudian orang lain bisa mendengar. Orang lain bisa meniru. Paham ya? Lagi-lagi itu juga menjaga Allah. Makanya ketika Nabi dakwah sirron sama Allah lama-lama disebut fasda bima tu'mar. Fasda bima tu'mar. Kebenaran itu harus muncul, harus dikatakan. Nah ini sambil ngopi. Yang ngopi ketua sukunya aja ya. Anak-anak itu nanti ngopi sendiri aja. Nanti kalau ada orang setara rektor, rektornya nggak terima. Masa rektornya ngopi saya teruskan. Makanya ada kata ittaqun nisa.
jaga perempuan itu supaya jadi orang baik, jadi objek pelecehan, supaya pendidikannya cukup. Tapi juga ada kata ittaqun nar. Ittaqun nar itu jaga diri kamu supaya nggak masuk neraka. Juga ada kata ittaqul fitan. Kamu hindari fitnah-fitnah itu, prahara-prahara. Nah, sebab itu ini cerita baru saya, kitab yang saya bawa di sini itu kitab kuno, kitab dulu. Itu di sini dijelaskan, ya saya baca ya, nanti otorisasinya ini kayak notulen ini nanti Pak Fajar sama Pak Sadali ini. LC ini dulu kuliah sana jauh ini. Semoga ngaji betul, tidak hanya lihat mumi. Gak usah diterangkan, kamu tuh kok kasut itu biasa aja. Nah, jadi takwa itu apa? Kata apa? Takwa ini di kitab saya halaman 36, tapi kayaknya Pak Fajar gak punya kitab. Nah, saya baca dulu ya, nanti difinalisasi sama ini, biar difoto nanti ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Darajatut taqwa khamsun. 1 ayat taqyal abdu al kufra wa dzalika maqamul Islam. Jadi siapapun yang tidak kafir itu sudah diberi status takwa. Karena dia menjaga dirinya tidak kafir. Jadi orang Islam yang enggak sholat, yang perilakunya masih enggak melakukan kewajiban, itu punya sisi takwa, tapi baru takwa syirki, menghindari syirik, menghindari ateisme. Ya. Wa dzalika maqamul Islam. Jadi sekedar bersyahadat, belum sholat, belum macam-macam itu juga takwa, tapi baru takwa dari maqam Islam, ya, baru takwa dari kemusyrikan dari. Ini saya persaksikan dulu biar difoto Pak. Yang foto kok apa Pak? Ahli IT itu. Ini santri saya mulai kecil, tahu-tahu jadi dosen UI. Enggak ngerti-ngerti yang ngelola Islam. Waduh. Ayat taqyal ma'asiyah wal hurumati wa huwa maqamut taubah. Juga menghindari semua bentuk maksiat. Nah, itu sudah maqamut taubah. Memang dia menghindari hal-hal yang buruk. Terus ini yang ketiga yang naik kelas lagi, wa ayat taqya asyubuhati wa huwa maqamul wara'. Bahkan hal-hal yang syubhat saja dijauhi. Meskipun enggak banget-banget haram, tapi sekedar remang-remang dijauhi. Makanya dulu banyak kiai-kiai itu meskipun pejabat katanya tetap punya pisang, punya ketela yang ditandur sendiri di tanah yang karuan halal milik leluhurnya. Karena itu yang karuan apa? Halal. Kalau uang-uang yang dari macam-macam itu takut. Biasanya dipakai sarana umum kayak pondok atau jembatan atau apa. Karena takut itu syubhat. Apa? Misalnya gini Pak Arsoyo, saya ini kan kiai disalami. Pak Arsoyo misalnya mau nyalon Bupati Sleman Jamokhalin misalnya. Itu kan nyalami template saya 10 juta sebenarnya order kalau jadi bupati yang anggap wah Gus Bak doanya mustajab, kalau ndak kiopo. Artinya ini sebenarnya uang kontrak, kalau langsung saya makan ini saya tahu legowonya itu kalau nyata-nyata jadi, kalau nggak jadi kan terus menyaksikan. Nah itu kalau orang waroi yang kayak gitu jangan makan, disedekahkan saja sama fakir miskin karena itu riskan. Itu kan kayak DP. Karena nanti kalau jadi bupati betul nambahi biasanya karena itu dianggap, paham ya? Kayak kamu misalnya mahasiswa terus dibiayai calon mertua, itu kan bayangan kamu jadi rektor. Ternyata hanya pengurus DPPAI itu nggak mau. Itu subhat itu, karena nggak sesuai ekspektasi. Halal-halal pas-pasan lah kira-kira gitu. Kayak ini di orang tuanya nyongkornya jadi pengurus PBNU atau PP Muhammadiyah, malah tadi modalnya. Paham ya? Nah, kalau sudah gitu namanya maqamul wara'. Terus ada lagi Pak Arsoyo, maqam yang keempat, wa ayat taqya al mubahati wa huwa maqamu zuhdi. Sesuatu yang boleh pun kalau itu riskan dihindari, itu zuhud. Tapi contohnya jangan Pak Fajar, Pak Arsoyo mungkin, kalau Pak Fajar gak mungkin. Misalnya malam-malam lapar, kalau Pak Arsoyo wah marung. Kalau bakulnya cantik nanti lupa istri gimana? Padahal marung itu halal, tapi ada titik riskan. Makanannya halal. Kalau Pak Fajar ya mangan ngomaro iku wae. Itu mubah pun dihindari karena takut ada masalah. Itu
Itu juga takwa. Nah ini yang mungkin ini kelas saya, sampean nggak percaya nggak apa-apa. Yang terakhir tuh wa ayyattaqiya khudura ghairillah ala qalbi. Wa huwa maqamul musyahadah. Kelas di mana takut hadirnya selain Allah di hatinya. Jadi misalnya saya punya uang dikasih Pak Arsoyo, misalnya dikasih Pak Fatul Wahid atau dikasih Mas Susan. Nggak kepikiran kalau ini dari makhluk. Karena takut memberi ruang makhluk. Tetap semua rezeki itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kamu ngamal ya Allah. Harta yang dipakai juga milik Allah. Wah itu sudah makom paling tinggi. Dia nggak nerima kehadiran selain Allah. Kalau di Quran itu ada ayat itu Pak Arsoyo. Kulillah wa kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Kabeh ku mau ngelakoni. Kabeh itu Allah. Jadi Pak Fatul Wahid suatu saat kalau makomnya sudah kayak saya jadi rektor bukan karena saya profesor, bukan karir saya. Kabeh itu Allah. Kalau sekarang belum mau masih jumawa. Tapi suatu saat saya pasti mau ya. Pasti mau. Baru saya dulu pas rektor juga masih belum begini. Pak Sudanda ini sudah mau ke kelas nomor 5 ini apa? Menolak kehadiran selain ini milih yang mana ini anak-anak ini mahasiswa apa? Mahasiswa. Wah berarti hidayatnya cek pas-pasan ini belum makomnya. Pokoknya ndak kafir dulu ya. Iya Pak Sedili ini pokoknya agak kafir dulu tadi. Muslim. Tingkat satu ya. Sudah nomor 1 apa tingkat 1? Tingkat 1. Bahasa kerennya nomor 1. Ya, jadi saya pastikan makna saya itu benar, bukan karena saya sombong atau merasa apa-apa, karena ini referensinya jelas. Ini kan makanya saya tadi matur ke Pak Rektor, Pak saya ngaji yang sangat otoritatif. Ya, satu menghargai UII sebagai kampus besar, apalagi pakai label apa? Islam. Jangan sampai Islamnya itu insya Allah ya, jadi Islam beneran apa? Islam beneran. Jadi sehingga di bab ini Pak Arsoyo sampai Nabi ngendikan, tapi bukan berarti menghalalkan, soal ini hanya ngendikan. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saroko. Itu bukan mengesahkan perilaku buruk, itu bukan. Ada wilayah yang tidak terganggu itu karena wilayah iman, makomnya Islam. Saya kalau nyontohkan itu tidak pidana. Tidak pidana gini Barso, ada nyuwun sewu warga Indonesia korupsi atau nyopet atau maling. Masih warga Indonesia enggak? Warga Indonesia, bahkan ketika di penjara pun dia tetap orang. Tapi kalau dia mengurus paspor ganti identitas, ganti warga, KTP-nya diganti, paspor ganti, benar-benar enggak warga Indonesia. Sama, orang kok merubah status Allah, tidak mengimani Allah itu sudah ada. Nah, itu berarti merubah status kehambaan dia, apa? Merubah status hambaan dia. Nah, itu baru kafir karena dia merubah status kehambaan. Tapi kalau baru salah, nyuwun sewu orang Islam, nyuwun sewu ada yang korupsi, ada yang nakal, ya dia tetap Islam, tapi yang jenis ini. Jenis ini. Kalau dalam guyonan bapak saya itu orang Islam loro, ono sing umat Islam, ono Islam sing kumat. Nah, yang nomor 2 itu apa? Islam yang kumat, tapi tetap Islam. Tapi yang jenis apa? Kumat. Kumat itu pilih entah itu. Agak masalah dengan dirinya. Ya clear ya. Nah, supaya Anda nanti kalau baca kata nah, itu di hadis. Ada lagi bukti teori ini benar. Di surat Ahzab kalau nggak salah itu ada ayat gini. Ada yang hafal Quran enggak ini dari sekian? Hafal separuh-separuh lah. Coba ngaco yang lamat-lamat lah. Coba ngaco aja lumayan nanti biar cari. Ya. Enggak akan saya tes sudah. Siapa Pak Sadili itu? Loh saya di UI itu lama, saya itu seangkatan Pak Arsoyo loh, khidmah UI itu. Ya di Quran kan ada ayat apa? Tsumma aurasnal kitab alladzina astofaina min ibadina. Pertama yang disebut Allah apa? Faminhum zalimul linafsi. Allah itu kitab ini Quran tak wariskan sama orang-orang yang saya pilih. Pertama yang disebut Allah, sebagian mereka tapi ya zalim. Ya. Karena tadi ada zalim yang tidak ganggu iman. Ya tadi misalnya nyuwun sewu, ada copet, ada maling, ada orang-orang yang berbuat buruk. Dalam keyakinan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dia tetap mukmin karena tidak merubah status, apa? Tidak merubah. Kayak tadi orang copet, orang maling, tetap Indonesia enggak? Tetap karena masih ngakui warga negara apa?
Tapi kalau dia sudah merubah KTP-nya, paspornya dan benci Indonesia, namanya sudah enggak warga. Nah, kira-kira kafir itu kayak gitu. Dia merubah status dia hamba, jumawa, angkuh, enggak ngaku eksistensi Allah. Itu disebut mulhid atau mungkir. Itu sudah, meskipun dia enggak pernah melakukan dosa-dosa besar, tetap saja enggak muslim kan? Ya, jadi clear ya. Jadi maknanya takwa sebenarnya maknanya apa? Menjaga. Makanya nanti maknanya proporsional. Misalnya ada kata ittaqun nisa, jaga perempuan supaya tidak jadi objek orang-orang nakal, supaya tidak berpikiran nakal, tidak berperilaku nakal. Ittaqun nar juga sama, jaga supaya kamu tidak kena api. Nah, kalau Allah ini kan agak unik. Allah itu zat yang menarik, yang mahbub, yang kita cintai. Kemudian disuruh takutlah pada Allah. Masa Allah ketemu Allah takut? Malah kita disuruh fafirru ilallah, mendekat ke Allah kok malah. Takutnya apa? Jangan melakukan sesuatu yang bikin Allah murka. Nah, clear ya. Terus kedua menyangkut asbabun nuzul. Ya ini yang mulai tambah menarik ini ya satu-satu. Asbabun nuzul itu begini. Quran itu punya kata-kata bahasa kata-kata yang umum. Dan itu kalau difahami umum bahaya sekali. Maka dibutuhkan analisis yang bernama asbabun nuzul. Misalnya di Quran ada ayat fa'ainama tuwallu fasamma wajhuwah. Qulillahil masyriqu wal maghrib misalnya. Itu kalau kita enggak ngerti asbabin nuzul, kamu di mana saja yang penting itu menghadap. Makanya pernah ada aliran salat 4 rakaat 4 arah. Alasannya Allah itu ada di ya itu. Nah, seperti itu harus otoritatif. Kita harus ngaji kitab namanya asbabin nuzul. Nanti tak tunjukkan kitabnya Pak Fajar. Jadi lafadz yang umum atau frasa atau qodiyah kalau dalam bahasa santri itu tetap harus dianalisis pakai asbabin nuzul. Misalnya tadi fa'ainama tuwallu fasamma wajhu. Ada ayat lagi yang lebih ekstrim dan itu melahirkan satu kecelakaan sejarah. Dulu ada ajudannya Umar. Sayyidina Umar punya ajudan namanya Qudamah. Dia solehnya minta ampun. Tapi kalau mau wiridan itu ngefly dulu, karena nanti lebih kuat. Nyabu dulu, terus nyabu wiridan, terus wiridan nyabu lagi, wiridan lagi. Dan itu korban memahami ayat laisa 'alal ladzina amanu wa amilus sholihat junahun fima taimu. Tidak masalah orang-orang yang takwa apapun yang dimakan. Atas setelah itu takwa lagi. Nah itu kan ayat umum yang seakan-akan maknanya itu boleh. Nah ini saya baca sebelum ya masalah asbabun nuzul. Ini supaya tahqiq saja. Saya percaya sampean percaya saya, tapi biar otoritatif ya, biar apa? Otoritatif karena ini ngaji sama ya sama orang yang ya tadi lah. Sama Islam beneran ini semua. Bukan Universitas Islam apa? Insyaallah. Wah, Samu sembrono, kampus-kampusnya sendiri kok di istilahnya ikutnya partai itu asbabun nuzul apa? Asbabun nuzul itu masih awal di sini masih awal. Di sini ikutnya nanti tak tunjukkan Pak Fajar. Saya beri contoh ini tak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sponsornya begini. Kenapa harus ngerti asbabun nuzul? Saya baca dulu ya. I'lam saterusnya annal lafdhu qad yakunu aman wa yakumud dalil ala takhsisi. Lafadznya itu umum tapi orang tahu bahwa ini maknanya khusus atau kejadiannya khusus. Terus promosinya begini. Al-wuquf alal makna termasuk penting yang ngerti asbabun nuzul, kamu tahu yang digedaki wa izalatil iskal dan itu menghilangkan kejanggalan. Di sini diterangkan misalnya wa min dzalika qaulu ta'ala fa inama tuwallu fathamma wajhuwah. Fa inna law tarokna wa madlulal lafdzi laqtado annal musalliya la yajibu ali istiqbalul qiblah safaron wala hadaron wa huwa khilaful ijma'. Falamma urifa sababun nuzuliha ulima annaha fi nafilatis safar au fi man shalla bil istihad wa bana lahul khata'u ala ikhtilafir riwayat fi dzalik. Jadi dulu pernah sahabat itu di hutan, misalnya kalau di Indonesia mungkin di atas Merapi gitu, ada sahabat 4 entah 5 gitu. Pak Arsoyo sholat milih kiblat yang beliau ijtihad. Pak Wahid juga gitu, saya gitu, Pak Fajar gitu, Pak Rohidin gitu. Setelah pagi, semuanya ternyata itu enggak ada yang benar. Yang benar pun faktor tepaan.
Nah, ternyata karena itu ijtihad yang salah dan sudah berusaha ngerti kiblat dan Allah akhirnya maklumi ya sudah tidak apa-apa, tidak usah ada niat kamu juga menghadap kiblat. Nah, fa'ina matuwallu itu konteksnya itu, gitu ya, konteksnya itu kamu di mana saja menghadap, di situ ada ridho Allah. Jadi tidak ada hubungannya dengan pembolehan orang tanpa apa? Kiblat. Atau kedua, fi nafilatis safar. Nafilatis safar itu kalau orang punya hobi sholat. Ini yang nggak kebayang bagi kamu-kamu itu. Muka-muka kayak kamu itu nggak kebayang. Nabi itu saking senengnya sholat, ketika naik unta pun itu ya sholat. Dan nanti kiblatnya ngikuti arah unta atau arah perjalanan. Tapi nggak kebayang tuh kalau satu bareng nggak kebayang. Sholat subuh aja disiram air istrinya kalau di kampus ngurusi Islam di rumah, wah. Ngurusi istri aja gak bisa. Ya, jadi seperti itu penentunya adalah asbabin nuzul apa? Penentunya adalah asbabin nuzul. Jadi misalnya di terjemah itu begini. Ya, apa tadi? Fa'ayna matwallu fathamma wajhu. Itu kan kesannya tadi. Kesannya itu kayak kita bebas gitu apa? Kayak kita apa? Bebas. Nah, tapi ternyata yang dikehendaki itu adalah kiblat dalam konteks orang tersesat atau orang yang di safar. Ya jelas ya. Jadi ini terus saya baca di kitabnya ini. Fa'ina matuwallu fathamma wajhuwa, itu konteksnya hanya itu saja. Konteksnya nafilatis safar. Nabi saking senengnya sholat itu adalah sampai ketika naik unta pun inginnya sholat. Tapi untuk sunat ya, jangan untuk fardu ya. Kalau untuk fardu sebagian ulama rata-rata bilang itu iadah. Kalau untuk apa? Fardu. Terus atau orang bingung. Makanya di kitab fikih itu ada bab begini Pak Fajar. Al istihad la yunqadu bil istihad. Itu termasuk contohnya itu ada orang satu orang sholat 4 rakaat dengan 4 arah. Jadi adalah sekarang kepikirannya sana kiblat. Rakaat kedua rubah sana sampai dijajal semua. Karena dia berusaha menemukan kiblat, Allah ngapresiasi. Sholatnya itu dianggap sah. Karena dia sudah berusaha mencari kiblat. Nah, ayat-ayat seperti itu konteksnya adalah masalah asbabin nuzul. Bukan punya makna umum yang terus orang bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, yang bukan berarti orang terus bebas tanpa apa? Kiblat. Ya, clear ya? Biar sampean ngerti. Nah, begitu juga seterusnya ada ayat Ba'arsoya inna sofal marwata min sya'airillah. Itu kan terusannya itu agak ekstrim. Kamu yakin enggak sa'i di sofa marwah itu wajib apa sunat? Wajib kan? Bahkan rukun. Tapi redaksinya Quran itu saya mencari di terjemah ini Fajar di ayat Baqarah 158. Biar orisinil. Baqarahnya 158. Sofa dan marwah termasuk syiarnya Allah. Terus Allah ngendikan itu agak ringan. Maka kalau kamu kaji, kalau sa'i ya enggak apa-apa. Kalimatnya fala junah itu enggak apa-apa. Kesannya kan bisa ya, bisa tidak. Sudah ketemu. Kegiatan. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah termasuk sebagian syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji atau umroh, tidak ada salah baginya untuk bersa'i di antara keduanya. Tidak bersalah kan? Padahal hukumnya sa'i itu sekedar tidak bersalah apa harus? Ya. Terus yang fa'ina matwalu terjemahkan 115 itu maca terjemah. Aku maca suhu kok maca terjemah. 115 Baqarah. Yang fa'ina matwalu sama. Kamu ya enggak apa-apa sadar ini bukan enggak nganggur. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tawallu fasamma wajhullah. Sadili itu nama mursyid toriko terkenal, macam apa? Sadilian. Tapi enggak ini. Ya kan toriko Sadilian terkenal. Jadinya gini itu enggak tahu. Artinya milik Allah timur dan barat, kemana saja kamu menghadap wajah, disitulah Allah ada. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Udah terjemahnya bawa aja nanti tak tunjuk. Ayatnya tenang aja, enggak usah nyari kamu tanya. Tak kon golek ayatnya yo nganti sesuk urip meneh mati sesuk mari meneh ra ketemu.
Jelas ya, kalau menurut terjemah itu kan riskan bahwa orang bisa berpaham sholat itu kemana saja kan. Nah kalau fala junaha itu kasusnya gini. Memang awalnya kasus, makanya saya tidak bilang asbabil wurud, tapi memang asbabil kasus. Dulu di antara rahasia kenapa sih Nabi itu 16 bulan, kila 17 bulan. Pokoknya terpaut satu, kalau enggak 16, 17. Di semua riwayat ahli hadis. Saya ulang lagi, di semua riwayat. Nabi itu disuruh Allah itu menghadap ke Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas yang di Palestina itu. Karena itu kiblat Ibrahim, di situ ada sokhroh yang dulu dipakai Mi'raj. Itu sirinya, rahasianya. Kalau tadi Pak Rektor bilang asror tadi, rahasianya adalah di seputar Ka'bah itu ada 360 arca berhala. Sehingga Nabi kalau menghadap Ka'bah mau tidak mau otomatis juga menghadap berhala. Nah, di Safa dan Marwah, Safa Marwah kan dekat Ka'bah. Itu ada arca atau berhala namanya Isaf dan Nailah. Ya namanya siapa? Isaf dan Nailah. Berhalanya namanya Isaf dan Nailah, bukan Sa'adali dan Fajar, ingat loh. Isaf dan Nailah. Ya ini rileks saja biar. Nah, ketika Islam datang dan tidak membolehkan yang berbau gituan, itu terus mereka, ya Rasulullah kita ini mau tidak mau harus sa'i karena kita ini umrah atau haji, tapi harus melewati Isaf dan Nailah. Itu gimana? Apa dibatalkan saja kewajibannya? Ya, pertanyaannya itu apa dibatalkan saja? Karena harus melewati dua berhala tadi. Terus Allah menurunkan ayat, ya sudahlah ngitung yang hak saja. Yang hak adalah bahwa Safa dan Marwah faktanya adalah termasuk syiarnya Allah. Jadi ngitung itu hak. Maka kalau di situ terpaksa ada Isaf dan Nailah, nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa itu nggak menggugurkan kewajiban saya. Nggak apa-apa itu maksudnya diabaikan, apa? Ya. Diabaikan. Yang diabaikan berhalanya. Ya ibarat gini, ini cerita. Mungkin Pak Rasul nggak pernah dengar karena ngaji sama kiai NU baru tenanan sekarang. Kiai pesantren maksudnya, bukan kiai NU, kiai pesantren. Dulu itu ada kiai khusyuk. Dulu kan masih banyak orang khusyuk. Kalau sekarang kayaknya susah. Itu gak mau haji, karena ngerti kalau di pesawat itu mesti ketemu pramugari cantik. Udah cantik ya gitulah, menarik. Takut betul kalau orang khusyuk ini kan, kalau kamu gak kebayang takut kan. Sampai beliau tuh hampir fatwa, gak mewajibkan haji. Beliau meyakini, wah kalau haji Gus lewat bank ya transaksinya gini. Nanti di pesawat ketemu orang-orang cantik, wah itu haram gini. Oh, gaji-gajinan orang Jawa itu gak merasa gaji-gajinan gitu. Karena dianggap itu manek, penghalang status wajib atau penghalang hukum wajib. Makanya ketemu banyak kiai, terus diingatkan, termasuk pakai takbir ini, inna sofal marwata min syairillah. Jadi dulu itu pernah ada haram itu diabaikan tadi, demi kebaikan haram itu diabaikan. Artinya meskipun di pesawat ada pramugari, kalau mau haji ya haji aja. Yang nggak boleh yang godanya itu, kalau hajinya ya dong ya. Jangan kok terus boleh kamu minta nomornya, itu enggak, maksudnya itu ya haji aja. Soal itu diabaikan. Ini bisa, kalau ini sudah bisa kayaknya sudah bisa. Tapi kalau yang enggak bisa ini apa itu? Sana. Clear ya? Clear ya? Jadi yang taat ya tetap taat, kalau itu ya diabaikan. Artinya gini, andaikan saya jadi kiai menangi seperti itu kan bilang, kalau mau umroh saja. Tapi itu gue harus ketemu perempuan-perempuan cantik gini. Ya itu diabaikan saja, tidak ganggu kewajibannya. Nah sama, ya kira-kira gitu. Jadi fala junaha itu tidak apa-apa, sudahlah tetap sa'i saja, abaikan yang tadi. Jangan terus itu mengubah kewajiban. Kalau itu pakai gitu ya ada orang kuliah. Anak perempuan mau kuliah di UI, dosennya Pak Fajar, Pak Sadali. Kayaknya masih riskan gitu. Wah, gak ada orang nuntut ilmu kan? Terus Pak Sadali juga gak mau ngajar di mahasiswi. Kenapa gak mau ngajar? Wah riskan. Soalnya pas-pasan saja. Nah kalau saya bilang gak apa-apa, maknanya diabaikan, tidak melakukan loh maknanya. Ya clear ya, itu penemunya atau penentunya juga mengenali asbabin nusyuk. Saya baca ya.
Wa min dzalika qaulu ta'ala inna sofal marwata min sya'airillah fa inna dzahira lafdhiya la yaqtadi anna sa'ya fardun. Ya, kalau melihat secara lafaz kan sa'i itu berarti tidak fardu karena Allah hanya bilang tidak apa-apa. Nah, terus walhasil wa qadrat Aisyatu ala Urwah fi fahmi dzalik bisa babi nuzuliya. Wa huwa anna sahabata ta'assamu dari kata athima ya. Athima itu dosa ya. Ikut wazan tafa'ala jadi ta'assama apa? Ta'assama itu merasa dosa ya. Anna sahabata ta'assamu binasai bainahuma li'annahu min amalil jahiliyah karena pernah ada tadi isab dan foto sih. Tak tuduh bener kesuwen ana sahabat atas. Ya nanti nagih Pak siapa? Fajar sama Pak Sadili sama Pak Nanang yang ngurusi apa? Islam. Ngurusi Islam di UII bukan di sini. Di sini saya. Sudah. Ya clear ya. Jadi terus sekarang masalah nasa mansuh ini kan clear tentang muqaddimah apa ilmu apa tafsir. Nasa mansuh itu kelihatan datar tapi itu urgen sekali. Karena agama sebagai aturan ya atau solusi mau tidak mau kan bersentuhan dengan hukum sosial yang tidak akidah. Saya tadi sudah matur Pak Arsoyo. Agama yang tidak akidah itu kan bersentuhan dengan hukum sosial. Kalau yang akidah jelas Allah itu satu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah kalau sosial. Saking bersentuhan dengan sosialnya itu Pak Fathul Wahid. Imam Syafi'i itu punya istiadat begini Pak Arso. Ketika Nabi misalnya sedekah atau zakat pakai kurma atau pakai susu kering misalnya. Sedekah atau zakat atau dulu ngamal pakai dinar. Pakai apa? Dinar. Itu langsung dianalisis kutil balad. Pokoknya makanan pokok zakat itu ngambil makanan pokok. Berarti di Indonesia pakai apa? Beras. Ketika Nabi sedekah pakai dinar langsung dianalisis pakai saman yaitu alat tukar atau uang yang sah. Jadi kamu tidak usah memaksakan mentang-mentang anut sunat Rasul terus kamu makan kurma terus bisa mencret. Terus mentang-mentang sunat Rasul saya tidak pernah sedekah karena sekarang nggak ada dinar. Nabi kan sedekahnya pakai dinar, medit ya alasan. Kalau mau kikir saja tidak usah punya alasan. Lama-lama Pak Arza nggak jadi wakaf tanah karena Nabi nggak pernah wakaf tanah di Sleman, wakafnya di Mekah. Oh ini kan tanahnya di Sleman. Lama-lama ada orang nggak sholat, Nabi sholatnya kan di Mekah, kita kan di Indonesia. Bisa rusak semua kalau ya pakai mersiskan sunnah Rasul. Itu ada analisis. Nah, itu juga yang menjadikan kenapa harus ada ulama usul fikih. Orang yang bisa menganalisis, apa bisa? Misalnya begini, saya beri contoh di bab haji. Nabi itu domisili di Madinah, karena di Madinah itu melewati Dzul Khulaifah, yang sekarang disebut Bir Ali. Maka mikotnya Nabi ya dari Bir Ali. Tapi kalau orang Yaman ya dari Yalamlam, atau orang Indonesia rata-rata terbang lewat Yalam. Mungkin orang tertentu di kawasan Jirona ya Jirona. Ada yang dari Tanim, ada yang dari Juhfa. Jangan mentang-mentang kamu orang Indonesia ikut sunnah Rasul terus memaksakan dari Indonesia di atas Yalamlam mohon niat apa? Ihram. Enggak, saya nanti aja dari Berali. Nabi kan dari lama-lama enggak ada orang berani nempat di Sleman. Nabi kan hidupnya di Madinah kok. Sleman. Hadisnya mana? Nanti panjang. Analisis itu penting supaya orang itu proporsional. Apa orang itu? Itu juga bagian dari ulumul Quran. Ulumul Quran. Sehingga kalau kamu nuruti persis, misalnya begini, saya pernah ditanya. Ini saya, Pak Arsoyo, Pak Fathul Wahid, kalau naik Innova atau naik mobil, kan mesti dungo, wis soleh lah, jadi tak alani mesti wis soleh, nang kowe lali numpak terus untuk gratis mangkat kabeh. Kalau yang soleh-soleh gini itu kan kalau naik ya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun. Itu jelas di Quran tuh wal khaila wal bighala wal hamir wal khaila wal bighala hamir. Jelas yang dicontohkan di situ ya kendaraan itu ya unta, khimar, kuda. Dan karena yang dikendarai itu hewan, dulu Allah bayangkan juga litas tawu ala duhuri, kamu naik di punggung hewan itu, sumatas turu ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Terus kamu sekarang naik pesawat, naik Innova, ini kan tidak kuda.
Ini kan tidak unta. Jadi nggak usah doa itu karena doa itu untuk apa? Unek goda atau ya kacau semua kalau gitu. Makanya dibutuhkan ilmu namanya usul fikih. Usul fikih itu kira-kira analisis. Yang dilakukan Nabi itu jenis ubudiyah makhdoh sehingga nggak bisa dinego, atau jenis produk sosial, atau jenis. Nah, kalau produk sosial ya tadi sudah musyawarah sama Pak Arso tadi ya kontekstual atau apa kondisional namanya produk apa. Nanti lama-lama gini pakai mit jangan, Nabi dulu nggak pernah pakai mit. Bid'ah itu ya, panjang nanti ceritanya. Ya jadi seperti ya. Sekarang kembali ke nasaban. Kenapa saya terangkan ini dulu? Karena begini, ada ayat yang berlawanan 180 derajat sekalipun, kalau masih bisa dianalisis karena produk sosial, itu kategorinya tidak nasah masuk. Kecuali sudah gak bisa dianalisis pakai analisis tadi. Misalnya begini Pak Arsoyo, ada ayat itu qatiluhum, kalau ketemu musuh itu beranikan kamu berani perang, duel. Tapi ada ayat fa'fu anhum wasfah, abaikan saja, maafkan saja. Dan sama-sama pernah terjadi. Nabi, sahabat dulu dipakai bal-balan Abu Jahal di Mekah, nggak melakukan perlawanan. Tapi setelah periode Madinah melakukan apa? Perlawanan. Kata banyak ulama, seperti itu seperti itu produk analisis. Ketika Nabi lemah dan jumlahnya baru 6, baru 10, kan nggak mungkin ada perintah boleh perang atau harus perang karena ini nggak realistis, apa? Apa? Nggak realistis. Sehingga ayat-ayat Makkiyah rata-rata ya produknya fa'fu anhum wasfa, maafkan saja, ya. Paham ya? Tapi ketika di Medina udah punya orang gagah berani, sahabat-sahabat Ansor jumlahnya besar, komunitasnya besar. Terus digobal-balan menengahnya kan ya lucu. Lucu kan? Lucu. Itu kan ada konteksnya, apa? Ada konteks. Kalau seperti itu maka nggak perlu dianggap ayat fa'fu anhum wasfah dinasah pakai ayat perang. Ya sama lah seperti pertama orang Indonesia didatangi Belanda nggak tahu apa-apa, zaman agresi, zaman dulu agresi. Bisa apa? Terus banyak yang terpelajar, banyak ada yang bisa jadi pilot, tentara sudah terbentuk, kiai-kiai komunitasnya besar, ya melakukan apa? Perlawanan. Tapi nggak perlu kamu katakan perlawanan itu satu hal yang harus karena ini Belanda penjajah. Daerah sekarang peradaban begini. Kan yang ada kerjasama kan, tapi dulu karena mereka datangnya musuhi, ya kan itu kan urusan kondisi ya kondisional, nggak bisa disamaratakan, ya. Nah, saya baca ya masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu komentarnya harus persis seperti saya ini, itu baru benar. Kalau enggak rapati benar. Ayat yang berlawanan tadi, jika konteksnya itu bisa dianalisis kondisional, maka masalahnya bukan nasa mansuh itu ralat hukum. Nah, kalau yang enggak kondisional kayak tadi, Nabi pernah menghadap Baitul Maqdis terus dipindah ke Ka'bah. Sampai sekarang ya harus Ka'bah. Dulu iddah ketika orang ditinggal mati suaminya pernah iddah itu 1 tahun. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Berarti pernah iddah berapa? Setelah itu dinasah ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyuri wa asyra. Jadi 4 bulan 10 hari. Itu nasa mansuh karena enggak bisa dianalisis secara apa? Sosial. Ini kalau baca ya, yang bisa dianalisis secara sosial.